Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Zakia Citrani dengan NIM 140121099 Ilmu Politik kelas C. Di sini saya akan membahas tentang ekonomi politik dengan 3 bahasan, yaitu sejarah ekonomi politik, pendekatan ekonomi klasik, pendekatan ekonomi Marxian, ekonomi neoliberalisme, dan teori monetarisme. Nah, di sini saya akan membahas tentang sejarah ekonomi politik. Sejarah ekonomi politik merupakan cabang ilmu politik yang menggambarkan perkembangan ekonomi sebagai sebuah proses yang terkaitan dengan politik. Nah, sejarah ekonomi politik mencerminkan cara politik dan sistem politik mengarah dan mempengaruhi perkembangan ekonomi sebuah negara. Menurut Laswell, yaitu cara mendapatkan apa atau memperoleh apa berbicara berhubungan faktor ekonomi yang saling mempengaruhi. Dari perspektif Laswell, ekonomi politik juga meliputi cara politik dan sistem politik mengarahkan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi di berbagai negara, seperti liberalisme, sosialisme, komunisme. Sejarah ekonomi politik di zaman modern juga meliputi perkembangan teori ekonomi, seperti teori keuangan modern atau neoliberalisme dan teori keuangan postmodern atau neo-marxisme. Teori keuangan modern mencerminkan konsep-konsep ekonomi liberalisme seperti laissez-faire, deregulasi, dan privatisasi. Teori keuangan postmodern mencerminkan konsep-konsep ekonomi sosialisme dan komunisme seperti redistributif, regulasi, dan nasionalisasi. Selanjutnya yaitu pokok pemikiran klasik atau ekonomi klasik. Yaitu pokok pemikiran klasik atau hukum klasik, yaitu pasar memiliki regulasinya sendiri atau self-regulation market. Kemudian value and distribution atau harga suatu barang atau jasa dihitung berdasarkan jam kerja. Di dalamnya yaitu free market, private property right, capital, and labor. Yang dimaksud tadi yaitu pasar harus dibebaskan sebebas-bebasnya, tidak ada campur tangan negara. Sistem ekonomi politik klasik yaitu pemilik modal dapat dari laba. Adapun masalah ekonomi klasik adalah ketimpangan antara kapital, labor, and land, menimbulkan kelas single atau ketimpangan kelas. Jadi, konsep utama dalam pendekatan ekonomi klasik Adam Smith adalah teori nilai buruk, yang mengatakan bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh jumlah waktu dan tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksinya. Selain itu, Adam Smith juga meyakini konsep pasar bebas yang mengatur sendiri harga dan kuantitas barang berdasarkan permintaan dan penawaran. Contoh lain dari pendekatan ekonomi klasik Adam Smith yaitu konsep tangan tak terlihat, yang mengacu pada ide bahwa individu dengan mengikuti kepentingan pribadinya secara tidak sengaja berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ekonomi klasik Adam Smith telah menjadi dasar bagi teori ekonomi liberal dan klasik, serta menjadi landasan bagi perkembangan ekonomi politik modern. Selanjutnya yaitu ekonomi politik Marxis dan neo-Marxis. Pendekatan Marxis menekankan pentingnya kelas sosial dan analisis ekonomi dan politik. Menurut Marx, masyarakat terbagi menjadi 2 kelas utama, yaitu pemilik modal, berjuis, dan pekerja atau proletar. Marxis menganggap bahwa kapitalisme menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi, di mana pemilik modal memperoleh keuntungan dari pekerja keras. Mereka percaya bahwa perubahan sosial dan politik harus terjadi melalui perjuangan kelas dan penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi. Ekonomi politik Marxian merupakan kritik dari Marxian, yaitu pemegang polis atau profit terbesar adalah kaum kapital atau pemilik modal. Sedangkan sistem kapitalisme sangat eksploitatif karena menempatkan pekerja subordinat atau rendah. Pembagian keuntungan dalam aktivitas ekonomi selalu tidak proporsional kepada masing-masing pemilik aktor produksi. Kata Marx, perubahan ekonomi ada 2, yaitu struktur, yaitu konflik kelas. Marx berasumsi yaitu kelompok borjuis tidak ingin ada perubahan, sedangkan proletar atau buruh ingin ada perubahan. Hukum kapital menurut Marx yaitu
Yang pertama, the law of capitalism accumulation, yaitu perusahaan kecil akan ditindas oleh perusahaan menengah, sedangkan perusahaan menengah akan kalah saing dengan perusahaan besar karena persaingan yang mematikan atau karena dibeli. Maka jika ini terjadi, aktivitas pasar akan dikendalikan oleh perusahaan raksasa atau perusahaan besar, sehingga menurut Marx pada titik inilah terjadi akumulasi modal. Selanjutnya yang kedua yaitu the law of the concentration atau hukum konsentrasi, yaitu kekayaan pasti terkonsentrasi pada segelintir orang kapitalis kecil atau akan gulung tikar dan bangkrut. Begitupun sebaliknya, yang kaya semakin kaya. Yang ketiga yaitu hukum bertambahnya kemelaratan atau the law of inflation. Marx juga berpendapat bahwa kapitalisme menghasilkan eksploitasi tenaga kerja, di mana buruh tidak mendapatkan upah yang sepadan dengan nilai kerja mereka, sehingga menciptakan ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, dalam pandangan Marx, hukum kemelaratan merupakan hasil dari sistem kapitalisme yang mempertahankan kekuasaan dan keuntungan bagi segelintir orang kaya yang menjadi pemilik modal, sementara mayoritas pekerja hidup dalam kemiskinan. Asumsi teori kelas, pertentangan buruh dan majikan bersifat objektif karena didasarkan oleh kepentingan objektif yang ditentukan oleh posisi mereka masing-masing. Kelas atas borjuis berkepentingan untuk mempertahankan statusnya, sebaliknya kelas bawah atau proletar berkepentingan kepada perubahan karena mereka tertindas dan setiap perubahan harus berupa pembebasan. Yang kedua yaitu neo-Marxis. Neo-Marxis memandang ekonomi sebagai faktor penting dalam bentuk kekuasaan politik dan struktur sosial. Mereka berpendapat bahwa perubahan sosial yang signifikan hanya dapat terjadi melalui transformasi ekonomi yang menyeluruh. Selanjutnya yaitu neoliberalis. Kodrat manusia adalah homo economicus. Menurut aliran neoliberal, hubungan relasi sosial masyarakat adalah hubungan untung rugi. Artinya hubungan antara individu dengan sosial dipahami dengan menggunakan konsep dan tolak ukur ekonomi. Menurut Friedrich von Hayek dan Friedman, kehidupan ekonomi masyarakat yang baik ialah ketika berlangsung tanpa campur tangan pemerintah. Menurut Friedrich von Hayek, pengangguran dan inflasi tidak seharusnya diatasi oleh pemerintah, melainkan harus diserahkan kepada mekanisme pasar. Menurut Milton Friedman, tanggung jawab sosial bisnis ialah ketika menggunakan seluruh sumber daya kepada aktivitas akumulasi modal. Dengan kalimatnya yang terkenal, satu-satunya tanggung jawab bisnis ialah memupuk laba sebanyak-banyaknya, artinya setiap akumulasi modal itu menjadi satu. Menurut Friedman, itu sudah merupakan tanggung jawab sosial. Dengan terjadi akumulasi modal, maka pemerintah akan menerima pemasukan pajak yang tinggi. Dan itulah tanggung jawab sosial neoliberalisme. Menurut neoliberal, tolak ukur keberhasilan negara ialah ketika kinerja pasar bebas tinggi, apabila pemerintah ikut campur tangan dengan transaksi ekonomi, maka kesejahteraan akan berkurang. Neoliberal mengusung ide dengan gagasan ekonomi politik klasik tentang akumulasi kekayaan individu tidak bisa dilepaskan dengan proses pembangunan suatu bangsa. Sebagaimana gagasan Adam Smith, the will of nation, the will of individual. Artinya, neoliberal mengusung tujuan kesejahteraan bersama suatu bangsa atau Commonwealth ke dalam akumulasi kekayaan pribadi atau individual wealth. Menurut neoliberalisme, upah seseorang bukan harga dari tenaga yang dijual, melainkan laba dari modal yang dimiliki seorang atau otot atau gagasan pokok Friedrich von Hayek, yaitu biarkan pasar menentukan harganya sendiri, jangan diintervensi. Alasan jika ekonomi ditetapkan oleh otoritas pusat atau negara, menurut Hayek kondisi ini akan mengganggu kemampuan harga untuk mengkoordinasi pasar. Selanjutnya yaitu teori monetarisme. Disebut sebagai paham monetarisme ialah karena teori ini fokus pada bagaimana peran uang di dalam ekonomi. Keynes menekankan peran belanja warga negara ketika terjadi resesi ekonomi, sedangkan monetaris berkaitan dengan situasi resesi ialah menjaga peredaran uang dan membiarkan ekonomi itu berjalan dengan sendirinya. Pada sisi inilah gagasan monetarisme adalah kemiripan dengan invisible hand. Menurut Friedman, kesalahan atau kegagalan negara mengatasi inflasi ialah karena money supply sangat buruk.
Menurut Friedman, kebijakan fiskal tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap ekonomi. Menurut pandangan monetaris, di dalam ekonomi ada tingkat pengangguran yang dimaklumi karena tidak mungkin di dalam negara semua harus bekerja. Nah, teori Keynes tersebut sejatinya bertolak belakang dengan teori ekonomi klasik yang menyebut bahwa seluruh mekanisme ekonomi, baik pembentukan harga hingga pemerintah dan penawaran, harus berjalan apa adanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.